Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan intro untuk video. Nah, di sini kita cukup mempergunakan KineMaster di HP Android. Nah, berikut akan saya berikan langkah-langkah pembuatan dari intro yang menarik namun sangat mudah untuk dipelajari. Nah, pertama di sini bisa juga dari awal, tapi ini untuk mempelajari membuat agar menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya dari pertama kita buka media yang kita inginkan, kita masukkan medianya. Medianya adalah media, bisa dari media langsung dari media video teman-teman semua. Jadi inilah media yang akan kita buat. Nah, ini bisa bebas video apa saja, video yang fasilitas dari KineMaster juga bisa, langsung video teman-teman juga bisa. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan lapisan. Nah, di sini lapisan berupa, kita masukkan lapisan berupa media juga, kita untuk menghilangkan atau membuat green screen. Nah, yang saya pakai kebetulan di sini ini. Nah, setelah dimasukkan, nah kita bikin full screen seperti ini. Nah, berarti kalau ini di play, nah, ini belum jadi, masih ada warna hijaunya sebagai green screen. Nah, kemudian sekarang kita hapus warna birunya dengan Karomakai. Berarti kita aktifkan medianya, kita pilih Karomakai. Nah, ini kunci chroma kita aktifkan. Nah, ini sudah warna hijau, berarti kita tidak perlu merubahnya lagi, kecuali kalau selain hijau kita oke. Berarti kalau pada saat kita play dari sini yang buatan baru ini, dia pecah dan sudah muncul video kita. Nah, kemudian di sini pada pertengahan ini kita masukkan logo dari channel kita ataupun foto ataupun yang lainnya. Kita masukkan logo channel namun berada di lapisan terus media. Kemudian kita pilih logo channel kita. Ini kita pilih ini. Besar kecilnya bisa disesuaikan. Begitu juga panjang pendeknya. Ini bisa kita sesuaikan dengan logonya, dengan green screen-nya seperti ini. Nah, berarti saat kita coba ini, dia pecah, kemudian muncul logo kita. Namun urutan tampilan itu berdasarkan urutan kita memasukkan objek tersebut. Nah, di sini dia masih berada di depan. Padahal yang kita inginkan gambar logo ini berada di belakang daripada reruntuhan ini. Nah, caranya di sini aktifkan. Kemudian pada titik 3 ini yang berada di sudut kiri atas, kita klik, kita pilih mundurkan. Nah, mundurkan berarti mundurkan satu langkah. Nah, kita klik ini, berarti sekarang dia berada di balik batunya. Berarti kalau kita play, berada di belakang reruntuhan. Agar tidak terlalu monoton, nah ini logo ini kita bisa kasih efek, nah, efek masuk. Nah, masuknya misalnya dibikin pop up, nah seperti itu, ataupun yang lain tergantung selera teman-teman semua. Bisa pilih sembul terbuka, nah seperti itu. Nah, saya pilih di sini, pilih pop up. Nah ini, nah kemudian di samping kita pilih centang ini. Jadi kalau mau memberikan efek ataupun yang lainnya, kita aktifkan terlebih dahulu. Saya mau memberikan efek ini, kita aktifkan. Di samping animasi masuk, di sini saya juga mau membuat animasi keluar yang memudar misalnya. Nah, dia memudar, berarti kalau di view, nah, dia masuk, memudar, keluar. Nah, setelah ini kita bisa di samping logo, kita bisa menuliskan teks channel kita. Nah, teks channel itu berupa lapisan juga, berarti kita masukkan lapisan, kita tuliskan teksnya di sini. Nah, saya akan menuliskan
nama channelnya. Kalau kita sudah selesai menuliskan nama channel ataupun teks apapun juga bisa dimasukkan di sini, kita tekan OK. Di sini teks juga bisa dirubah, berarti kita berikan efek pada teks agar tidak terlalu monoton. Soalnya kalau ini dia sangat monoton sekali, begitu juga tulisannya juga masih kecil. Nah, kita masukkan efek untuk teksnya, berarti kita aktifkan. Nah, pertama kita misalnya memberikan warna. Nah, warnanya sukanya merah misalnya. Kita centang, berarti warnanya merah. Kemudian kita pilih animasi masuknya. Misalnya geser ke kanan. Geser ke kanan, oke. Animasi keluarnya geser ke kiri atau geser ke kanan lagi. Nah, seperti itu. Di samping itu pada teks kita juga bisa memberikan animasi-animasi lain. Nah, misalnya di sini animasi pada teks tersebut, misalnya pilihan teks. Pilihan teks di sini ada perataan, rata tengah, rata kiri dan seterusnya, atas, bawah. Nah, kemudian setelah pilihan teks, kita bisa juga teksturnya atau garis tepinya. Agar lebih jelas kita perbesar dulu ini teksnya. Seperti ini misalnya. Nah, di sini aja. Nah, tekstur yaitu garis tepi. Garis tepi kita on kan. Inilah garis tepi. Ketebalannya juga bisa diatur. Nah, ini ketebalannya bisa diatur. Begitu juga warnanya juga bisa diatur. Warnanya misalnya menjadi warna kuning. Nah, seperti ini atau dibiarkan menjadi hitam kayak tadi. Setelah itu, animasi teks kita juga bisa memberikan bayangan dari teks ini. Jadi berada di ini bayangan. Nah, agar kelihatan ada shadow-nya, kita enable-kan atau kita aktifkan. Kita aktifkan ini. Nah, dia sekarang berbayangan, tinggal kita atur bayangannya. Jarak dari bendanya mau kita perbesar. Nah, seperti ini dia ada bayangan. Kita perbesar. Begitu juga angle-nya, angle-nya atau sudutnya dari atas ke bawah ataupun dari samping kita bisa aktifkan. Begitu juga efek menyebar atau ukurannya. Menyebarnya bisa kita perluas, ukurannya bisa kita perlebar. Nah, kalau sudah kita OK. Berarti kalau teks ini kita play, hasilnya seperti ini. Dia menghilang. Nah, kemudian di sini kita masukkan media baru. Kalau memang ada media lagi, tapi seandainya video kita panjang, kita bisa membaginya. Nah, di sini misalnya karena video kita panjang, jadi tidak ada video lain, bisa saja yang panjang ini kita bagi. Nah, sebagai contoh ini membaginya mungkin sudah paham. Di sini bagi di playhead, berarti bagi di pemotongan ini, di playhead. Nah, namun berhubung ini videonya pendek, saya akan masukkan video berikutnya. Nah, di sini kita masukkan di media. Nah, kemudian kita masukkan video berikutnya. Misalnya video berikutnya adalah ini misalnya. Nah, inilah video berikutnya. Antar media, nah, seperti antara ini dengan ini media pertama, media kedua, kalau tidak diberi apa-apa, dia itu akan berganti begitu saja. Ya, seperti itu. Kita juga bisa memberikan efek pada transisi antar media. Ini transisinya. Pada tanda plus ini kita klik saja. Nah, disinilah kita bisa memberikan transisi. Transisi banyak sekali. Seandainya teman-teman masih baru sedikit transisinya, kita bisa mengambilnya di toko ini. Nah, seandainya kita mengambil di toko, ini begitu banyak transisi yang bisa kita unduh. Nah, ini klik salah satu, kemudian kita pilih unduh. Nah,
otomatis transisi ini nanti sudah terunduh di galeri kita. Jadi nama transisinya adalah dinding partikel ini nantinya. Nah, setelah kita unduh, kita bisa kembali. Kita bisa mengunduh yang lain. Di sini ada action, ada warna dan sebagainya. Untuk transisinya kita bisa mengunduh sebanyak yang kita mau. Nah, di sini dinding partikel ini sudah ada jika diaktifkan. Nah, seperti itu. Nah, namun saya mau memakai ini. Saya mau memakai yang pukul tadi. Nah, ini. Begitu juga efek-efek lain. Ini semacam efek-efek ini. Jika kita merasa masih kurang untuk memberikan efek, kita bisa membelinya di toko yang sudah disediakan oleh KineMaster. Nah, ini setelah ini kita bisa coba play. Nah, hasilnya seperti itu. Di samping transisi yang sudah diberikan tadi, kita juga bisa memberikan klip grafis pada media yang sedang kita aktifkan ataupun media-media lain. Nah, klip grafis di sini saya aktifkan. Kita bisa memberikan klip grafis ini. Ini klip grafis, yaitu memberikan efek pada video tersebut. Nah, di sini yang saya pakai itu tadi adalah ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti seperti itu. Atau kita bisa memilih yang lain. Nah, ini misalnya. Pada klip grafis ini, kalau kita memang tidak menginginkan muncul full dalam satu video atau satu media, kita bisa mengaturnya. Kita persempitkan segini aja dia munculnya. Pada klip grafis ini kita juga diberi kesempatan untuk menuliskan baik judul atau teks lainnya. Nah, misalnya selamat menyaksikan, gitu misalnya ini menyaksikan ataupun teks lainnya sesuka kita. Berarti nanti jika kita play, setelah dia berganti antar slide dengan pukulan maut, nah kemudian di sini muncul tag animasi grafis tadi. Nah, ini kurang panjang, berarti akan saya panjangkan ini. Nah, ini akan saya panjangkan. Nah, di sini yang jarang dipakai agar kelihatan original bahwa itu karya kita. Pada saat kita membuat intro, itu kita bisa memasukkan tulisan tangan pada lapisan ini. Kita bisa menuliskan tangan, kemudian kita beri efek-efek, nanti akhirnya jadi bagus. Ini tulisan tangan. Kita bisa menggoreskan apapun. Nah, ini setarnya mungkin. Di sini kita berikan saja coretan-coretan sesuka kita. Coretan sesederhana ini nanti jika kita buat efek itu juga akan bagus. Nah, ini saya kasih lingkaran di tengah. Nah, seperti itu misalnya kita oke. Inilah efek original buatan tangan kita, nanti bisa dibuat sekreatif mungkin. Itu cuma sekedar contoh yang nantinya muncul seperti ini. Dan ini kalau diberi efek, nah, ini saya geser dengan menekan lama kemudian geser. Kalau diberi efek pada teks ini, misalnya ada efek masuk, saya bikin gambar per langkah. Nah, ini terus efek ini saya bikin berkedip atau berkedip ini. Terus efek keluarnya saya beri hapus per langkah ataupun memudar, centang. Berarti walaupun tulisan coretan tangan sederhana, kalau kita sudah memberikan efek, itu akan kelihatan menarik. Seperti itu. Di sini kita juga ada fasilitas untuk memberikan
audio. Nah, audio misalnya ada suara petir, suara hujan atau yang lain sebagainya. Nah, untuk memasukkan audio yang jelas kita tetapkan mau masuk dari mana, dengan di playhead-nya kita atur terlebih dahulu. Misalnya dari agak ke awal di sini kita pilih audio. Kemudian kita pilih pada SFX ini untuk efek-efek. Jika masih kurang audio yang kita punya, kita juga bisa mengunduhnya di toko ini, di toko. Namun di sini saya sudah mengunduh misalnya tandem. Jadi seandainya masih kurang kita bisa mengunduhnya lagi di toko ini. Di sini kita pilih suara yang bermacam-macam, kita pilih bisa memilih suara pemilihan mobil. Nah, ini memilih wiper. Bisa kita coba dulu. Ataupun kita mau efek langkah kaki juga bisa, ataupun efek musikal ataupun sebuah pukulan. Nah, ini misalnya breaking glass, gelas pecah. Nah, untuk mengunduhnya kita tinggal pilih unduh saja ini. Unduh, otomatis dia terunduh. Nah, kemudian kita silang. Nah, ini breaking glass sudah muncul, kita bisa. Nah, ini di sini untuk memasukkan efek suara kita tekan tanda plus ini. Kalau untuk menabuh atau menyetel, nah, kita pilih tanda panah. Kalau untuk mengunduhnya atau menempatkannya, kita pilih tanda plus ini. Nah, di sini berarti sudah muncul gelas pecahnya. Berarti seandainya kita play, nah seperti itu. Di sini seandainya video kita tinggal kita memasukkan video intinya. Nah, akan saya coba kita memasukkan video intinya. Nah, di sini misalnya katakanlah kita memasukkan video yang lainnya lagi. Di sini efek-efek juga masih bisa kita berikan, baik efek perpindahan antar slide ini maupun yang lainnya. Transisi antar media kita bisa membuatnya kembali. Nah, misalnya kayak transisi 3 dimensi bisa ini. Nah, itu sering kita jumpai transisi 3 dimensi seperti itu. Kalau sudah kita centang, inilah maksud transisi antar slide atau antar media. Nah, untuk audio ini yang tadi gelas pecah, di sini kita juga bisa memasukkan audio untuk sepanjang video kita. Nah, prosesnya di sini sama, kita mulai dari start dari awal. Nah, dari sini pada audio, nah, kita masukkan aja musik. Nah, misalnya sweet drum. Nah, itu artinya tong yang manis, jadinya sweet drum. Nah, kita bisa memasukkan sweet drum ini untuk sepanjang audio, kita tekan tanda plus sini. Nah, dia berarti sepanjang video dia itu muncul, berarti nah ini dia masih kurang panjang. Nah, seandainya video kita lebih panjang dari audionya, kita bisa memasukkan ulang atau menduplikatnya. Nah, di sini misalnya kita bisa menduplikatnya kemudian taruh di sebelahnya kalau video kita panjang dan efek lagunya kurang panjang. Nah, berarti seandainya kita play sekarang ini, seandainya kita play, berarti di situ efeknya juga musiknya keluar. Nah, ini saya hapus biar tidak mengganggu suara saya. Nah, kalau dari awal, berarti dia sudah jadi. Ini efek, memberikan efek, green screen-nya hilang, muncul logo, kemudian kita munculkan teks. Nah, teksnya menghilang, kemudian pergantian antar slide. Nah, dikasih efek juga, muncul tulisan tangan, muncul petir.
Nah, kemudian ayo saudara-saudara kita munculkan lagi komen. Kemudian gedungnya. Nah, inilah cara membuat intro yang mudah dengan KineMaster namun tampilannya luar biasa. Nah, itulah yang bisa saya berikan. Efek-efek lain untuk intro-intro lain akan saya buatkan pada video-video berikutnya, bagaimana cara mengedit intro dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.